penting dari latar belakang kami. Yang pertama, pop-up menjadi salah satu media yang dapat menarik perhatian anak karena desainnya yang unik. Yang kedua, matematika cenderung membosankan dalam pembelajaran biasa. Nah, berawal dari kesadaran akan keunikan media pop-up book yang mampu menarik minat anak-anak, sebaliknya pengalaman menunjukkan bahwa pembelajaran matematika itu dianggap membosankan oleh anak-anak saat di sekolah. Oleh karena itu, dengan menggabungkan konsep pop-up book yang menarik dengan materi matematika, diharapkan dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif bagi anak-anak. Nah, tujuan kami membuat produk pop-up book yang kami beri judul bukunya adalah MathPop Creations adalah untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar matematika, yang mana isi dalam bukunya itu memaparkan tentang penjumlahan dan pengurangan angka 1 sampai 20 secara lebih menarik dan mudah dipahami bagi mereka. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai nama produk kami. Seperti yang saya katakan sebelumnya di latar belakang bahwa nama produk kami itu adalah MathPop Creations. Mengapa kami memilih nama MathPop Creations? Nah, kami memilih nama tersebut karena nama itu menggabungkan dua konsep utama, yaitu matematika. Nah, matematika ini berisi tentang penjumlahan dan pengurangan, yakni angka 1 sampai 20. Yang saya sebutkan sebelumnya adalah matematika dasar. Dan unsur pop-up yang menarik serta kreatif. Kemudian, math itu berasal dari kata mathematics, artinya matematika. Dan pop merujuk pada unsur pop-up, yakni dalam bukunya. Selanjutnya adalah creations, menggambarkan aspek kreatif serta tidak hanya menyajikan materi pembelajaran, namun juga menghadirkan elemen-elemen kesenangan dan kreativitas dalam belajar matematika. Nah, baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai logo. Logo secara keseluruhan mencerminkan identitas dan fokus perusahaan kami. Nama perusahaan kami adalah Mathfact Press. Mengapa dinamakan Mathfact Press? Saya akan mengulik sedikit penjelasan mengenai nama perusahaan kami. Nah, dinamakan Mathfact Press karena merujuk pada fakta-fakta matematika atau konsep dasar dalam matematika, yakni menunjukkan bahwa perusahaan itu fokus pada konten atau produk yang berkaitan dengan matematika, salah satunya seperti buku. Nah, sedangkan press adalah singkatan dari percetakan atau penerbitan yang menunjukkan bahwa perusahaan ini terlibat dalam produksi atau penerbitan materi yang berkaitan dengan matematika. Jadi secara keseluruhan, Mathfact Press ini menunjukkan bahwa perusahaan ini berfokus pada penerbitan atau produksi konten yang berkaitan dengan fakta-fakta matematika dasar. Nah, kembali lagi ke penjelasan logo. Pada gambar logo tersebut terdapat tulisan Mathfact Press, yang mana itu merupakan nama perusahaan kami. Kemudian di atas tulisan Mathfact Press itu terdapat gambar buku terbuka, yang mana di atasnya buku itu terdapat kotak-kotak kecil yang berbentuk 3D, itu menggambarkan buku pop-up yang menunjukkan akses terbuka dan pengalaman interaktif dalam mempelajari matematika. Selanjutnya di atasnya lagi terdapat gambar setengah otak dan setengah lampu yang menyala. Nah, itu menggambarkan kreativitas dan penemuan yang muncul dari pemahaman matematika yang mendalam. Selanjutnya mengenai warna. Warna biru pada bagian buku memberikan kesan stabilitas dan kepercayaan dalam pengetahuan matematika. Sementara warna kuning pada setengah lampu yang menyala itu menekankan keceriaan dan kecerahan dalam eksplorasi ide. Dengan demikian, logo ini secara keseluruhan menggambarkan perusahaan kami sebagai sumber yang terbuka, kreatif, dan dapat diandalkan dalam menyajikan konten berkualitas tentang fakta-fakta matematika dasar. Selanjutnya, bisnis model kanvas dari MathPop Creation. Yang pertama, customer segments. Target customer-nya itu siapa saja? Di sini kita ada 5 target, yang dimana usia
dari 4-7 tahun, yang kedua itu pendidikan, yang ketiga itu orang tua, yang keempat pendidik dan guru, yang kelima preferensi pembelajaran. Selanjutnya customer relationship. Gimana caranya mendapatkan customer? Di sini kita aktif di sosial media lewat promosi postingan dan interaksi dengan followers. Selain itu juga kita mengadakan diskon. Yang selanjutnya channel. Gimana caranya produk ini sampai ke customer? Kita aktif di media sosial. Dan yang kedua itu aplikasi pesan antar JNT dan JNX. Yang selanjutnya value proposition. Produk apa aja sih? Di sini kita menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, memperkuat pemahaman anak tentang konsep angka dan operasi matematika dasar. Yang terakhir itu meningkatkan keterampilan kognitif serta pemecahan masalah, pengamatan, dan pemikiran logis. Selanjutnya, aktivitas bisnisnya tuh apa saja? Di sini kita ada produksi, promo marketing, dan pemasaran dan distribusi. Selanjutnya itu resource. Sumber dayanya kita tuh apa saja? Di sini kita ada modal usaha, lokasi yang strategis, dan jasa produksi. Selanjutnya partners. Kita mitra kerjanya tuh sama siapa? Di sini kita bekerja sama dengan Papron Pop-up Book Semarang. Selanjutnya cost structure. Itu rincian dari biayanya tuh apa saja. Di sini kita ada biaya pengiriman, biaya produksi, dan upah tenaga kerja. Yang terakhir ini ada revenue streams. Pendapatannya tuh dari mana? Kita dari modal pribadi dan sistem bagi hasil dari kerjasama. Itu juga apabila sudah ada. Dari judul, nama ilustrator, nama perusahaan, hingga kontak person yang dapat teman-teman hubungi apabila teman-teman memiliki kritik dan saran yang ingin teman-teman sampaikan mengenai buku ini. Nah, kemudian di halaman selanjutnya terdapat kata pengantar. Oke, di halaman selanjutnya yakni terdapat daftar isi. Daftar isi ini mulai dari identitas buku hingga halaman terakhir yakni soal penguraman. Nah, di sebelahnya terdapat materi pengenalan angka. Nah, pengenalan angka ini dimulai dari angka 1 yang ditulis dengan angka, kemudian ditulis secara Latin menggunakan huruf 1. Angka 2 yang ditulis dengan huruf 2. Begitu seterusnya hingga angka 20. Nah, ini tadi mengenai pengenalan angka. Kemudian di bawahnya terdapat 2 tabel. Nah, tabel di sini memiliki fungsi. Yang pertama yakni contoh pengenalan angka pada beberapa gambar. Seperti apa? Mari kita lihat. Nah, bisa dilihat pada angka 1 terdapat gambar seekor kucing. Nah, seekor kucing ini berarti angka 1. Di bawahnya terdapat gambar 2 ekor kucing, ditulis dengan angka 2. Begitupun seterusnya hingga angka 20. Nah, kemudian yang bawahnya yakni berupa soal. Soalnya yakni menjawab berapa banyak jumlah benda, buah atau hewan yang terdapat pada gambar. Yang ini tadi contohnya, yang ini tadi soalnya. Nah, teman-teman, karena buku ini merupakan buku pop-up, bisa kita lihat keunikannya ya. Selain dengan desainnya yang menarik, kemudian terdapat materi, di sini juga dapat kita buka. Karena dia buku pop-up, yang di sini kita buka, kemudian yang bawah dapat kita tarik untuk membukanya. Nah, seperti ini ya. Oke, di halaman pertama yakni
pop-up yang hidup sehingga dapat menarik perhatian siswa, menarik perhatian anak mengenai buku ini. Nah ini ya, di sini pada bagian ini terdapat soal apa? Apabila tadi soal berupa gambar, di sini terdapat soal cerita. Nah tentunya sebelum kita mengerjakan soal cerita, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana caranya. Terdapat penjelasannya di sebelah sini. Jadi teman-teman dapat melihat penjelasan yang ada di sebelah kanan sebelum mengerjakan yang ada soal di sebelah kiri. Seperti itu. Kemudian di halaman selanjutnya mari kita lihat. Wah, terdapat halaman dengan materi pengurangan. Sama seperti penjelasan tadi ya. Di sini terdapat penjelasan apa itu pengurangan. Kemudian terdapat contoh cara mengerjakannya. Nah, selain itu terdapat soal-soal juga 1, 2, 3, 4 sama seperti yang penjelasan tadi. Terdapat beberapa gambar